ngasih testimoni nih tentang Pil Mazakanza. Jadi beberapa waktu yang lalu aku mengalami masalah kewanitaan. Terus ada temen yang ngasih rekomendasi Pil Mazakanza ini. Tapi aku sempat ragu, soalnya kan banyak nih pil herbal abal-abal yang dijual di luar sana. Tapi Pil Mazakanza ini sudah ber-BPOM loh. Dan aku merasakan banget manfaatnya setelah konsumsi Pil Mazakanza ini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kewanitaan seperti aku, bisa cobain ya Pil Mazakanza ini. Kuy, cobain. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomlo Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Ya, kembali lagi di menjawab pertanyaan sedulur. Ini sudah aku rangkum Mas, ada sekitar 30-an lebih dari Q&A. Yang pertama itu yang Complete Story part 1 sampai 14. Terus dari Complete Story part 15 sama yang Q&A yang terakhir kemarin. Terima kasih sekali lagi buat sedulur semua atas antusiasnya untuk menanyakan yang mungkin masih menjadi tanda tanya besar di sedulur semua gitu. Kalau bisa Mas Alex jawab ya pasti akan Mas Alex jawab ya. Begitupun kalau ada pertanyaan untuk saya juga saya akan jawab kalau saya bisa menjawab gitu. Oke, langsung ke pertanyaan sedulur semua. Ini pertanyaan pertama. Ini bagus sekali Mas pertanyaannya. Gimana? Dari Nafis Mara Andita gitu. Jadi jelaskan pakai gambar atau map arah jalur nyasar dibandingkan jalur yang harusnya dilewati. Oke. Berarti jenengan harus menggambar ini ya. Ya, apa-apa. Ya. Jadi ini map kasar Gunung Slamet. Karena ini sangat raw, sangat kasar. Skalanya pasti tidak pas ya, tapi minimal bisa menggambarkan sebenarnya di mana sih lokasi kami jatuh. Jadi kami naik via Bambangan ya. Jadi ini ada 3 rute dari sini. Bambangan, ini rute Bambangan, garis putus-putus ini rute Gunung Malang. Pada saat itu rute Gunung Malang ini setahu saya itu belum didaki secara umum. Ini masih rintisan pada saat itu Gunung Malang ini. Rute Gunung Malang ini justru menjadi ramai itu setelah peristiwa tragedi kami, setahu saya begitu. Kemudian yang paling sini ini rute Batu Raden. Rute Batu Raden waktu itu juga masih rintisan pada tahun 85 itu. Kami naik dari Bambangan dari sini, nah sampai di sini ya. Ini batas vegetasi ya. Jadi ini zona hutan. Yang ini sudah batu-batu itu. Ini naik dari sini sampai ke atas. Karena kabut, kita nggak bisa orientasi. Kami turunnya terlalu ke kanan. Tetapi kami tidak bisa berkompromi bahwa ini sebenarnya ke kiri apa ke kanan. Itu ya. Kami sudah mencoba menyusuri ini batas vegetasi ini. Yang satu ke sana, yang satu ke kiri ya, satu ke kanan, satu ke kiri, dan tidak menemukan pelawangan. Pelawangan berarti ini. Karena tidak menemukan dan karena terhantui oleh hipotermia, kami terabas hutan. Terabasnya di sini. Di sini kami merabas. Gitu ya. Kemudian di sini nih, kira-kira di sini nih kami kena oyot mimang. Jadi kami muter-muter terus di sini. Karena kami muter-muter, kami putuskan menyusuri sungai saja. Ringkasnya begitu ya. Nah, kami turun ke arah kanan. Nah, menemukan sungai. Sungai ini namanya Sungai Lemberang. Nah, Iqbal terpeleset dan jatuh di sini.
Nah, di bawah ini, dari kira-kira di sini, ini Curug Minger yang tinggi itu. Nah, lokasinya di sini. Kemudian setelah almarhum Iqbal meninggal, saya menyusuri sungai ini sampai ke desa Limpak Tepus. Jadi kalau saya mau mencari bukan lewat Bambangan, tapi lewat ini Gunung Malang. Jadi nanti sampai di suatu tempat saya harus menerabas hutan ke arah sini untuk bermeditasi. Jadi kalau tidak bisa sampai di lokasi ini jatuhnya Iqbal, ya minimal agak dekat-dekat sekitar sini gitu. Oke, lanjut ya Mas. Ya. Pertanyaan kedua dari Muhammad Husin Yusuf. Salam lestari untuk Anda berdua. Salam lestari. Salam lestari. Saya tinggal di Copenhagen. Saya mencintai gunung dan hutan. Sebelum menonton video-video Mas Alex, saya tidak tahu kalau gunung-gunung di Jawa begitu mistisnya, antara percaya dan tidak percaya karena begitu mistisnya. Pertanyaan saya, sewaktu Mas Alex diadili di kampung gaib itu, pernah berpikir untuk bertanya kepada mereka di mana keberadaan kedua kawan Mas Alex tersebut? Sekian, terima kasih. Maaf, sepertinya pertanyaan saya terlalu awal karena saya nonton di konten yang lalu-lalu. Ya, enggak apa-apa juga untuk dijawab karena ini satu pengetahuan umum ya. Jadi yang pertama tentang mistisnya gunung-gunung di Jawa, bukan hanya di Jawa saya kira, tapi di Indonesia. Saya tidak tahu dengan gunung-gunung di Asia Tenggara lainnya ya, apakah di Malaysia misalnya gunung itu dianggap angker atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia, karena beberapa sudah saya daki, bagi orang Indonesia gunung itu memang masih tempat yang wingit, masih tempat yang sakral, yang mistis. Kenapa kalau gunung-gunung di luar negeri, misalnya di Swiss atau di Argentina gitu, itu kan gunungnya lebih tinggi, tapi kenapa tidak ada peristiwa mistis? Faktor yang terpenting adalah karena orang-orang sana, orang-orang barat itu berpikir secara logis. Gambarannya begini, di alun-alun selatan Yogyakarta itu ada pohon beringin kembar, ya, pohon beringin kembar, di mana orang percaya apabila matanya ditutup, padahal ini dua pohon beringin ini jaraknya jauh loh, itu puluhan meter jaraknya. Kemudian orang ditutup, berjalan menuju ke antara dua beringin itu, jadi di tengah itu mereka akan belok. Nah, saya sudah mencoba berkali-kali, bukan hanya diri saya, tapi juga teman-teman ya. Ini juga pernah. Kamu bisa masuk enggak? Enggak, belok ke kiri. Belok. Ada yang belok ke kiri, ya. Kebanyakan beloknya ke kiri. Jadi nggak pernah bisa menembus itu.
Tapi saya pernah mencoba bersama seorang teman dari Amerika, nggak terjadi apa-apa ya, masuk-masuk saja. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Jadi otosugestinya itu begitu kuatnya, sehingga hal-hal seperti itu tidak bisa jalan, gitu ya. Jadi saya juga pernah ngobrol sama seorang pamangku itu pendeta ya, pendeta di Bali. Pada saat itu ya, pada sekitar tahun 87, 88 lah. Kenapa candi-candi di Jawa itu tidak ada isinya, isi dalam tanda petik ya. Kenapa candi-candi di Jawa itu tidak angker? Temanya itu obrolan kami. Kesimpulan kami adalah karena tidak ada pemeluknya. Candi-candi di Jawa pada saat itu, kalau sekarang sudah mengalami revitalisasi, tapi pada masa itu candi hanya difungsikan sebagai objek wisata, gitu. Tidak ada orang yang percaya. Nah, ketika ada orang yang percaya, seperti di Bali misalnya ya, pura-pura itu kan orang sangat mempercayai di situ ada roh-roh dan sebagainya, ada leluhur, ada dewata, maka kegaiban ini akan eksis. Nah, ini sama dengan kalau kita percaya pada Tuhan. Orang yang beriman berdoa, lalu persoalannya selesai, maka imannya akan semakin kuat. Kalau dia berdoa, kemudian apa yang dimintakan tidak didapatkan, maka kesimpulan dia pasti belum waktunya, karena Tuhan punya kebijaksanaan yang paling baik untuk kita. Ini visi orang yang beragama, orang yang beriman. Tetapi orang yang ateis beda. Orang yang ateis akan bilang kalau kita mendapatkan sesuatu, ya itu memang karena kemampuan kita, gitu. Jadi persepsi terus otosugesti itu akan sangat mempengaruhi. Nah, kemudian ke ini ya, pada waktu ke Gunung Slamet dan saya masuk ke desa gaib, apakah tidak terpikir untuk bertanya di mana? Tidak. Karena apa? Karena sama seperti kita, mereka itu punya rule, punya etika. Nah, yang saya ketahui adalah kalau saya minta, saya tanya atau saya minta, maka saya harus bayar. Itu dalam tanda kutip. Jadi kan banyak dalam meditasi misalnya ya. Saya misalnya sedang bermeditasi di suatu tempat, kemudian tujuannya adalah mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba nongol salah satu dari jin itu nongol. Kamu ngapain? Sudah nggak usah, hentikan aja. Nanti kamu tak kasih kaya. Itu kalau saya iyakan, maka untuk menerima kekayaan itu akan ada sesuatu yang harus saya bayar, gitu. Dan ongkos rekeningnya itu terlalu mahal, sehingga saya waktu itu putuskan untuk tidak bertanya. Tapi saya kira itu akan lebih jelas nanti di konten ketika saya masuk ke dunia gaib, itu ke desa gaib. Percakapannya itu akan kami usahakan untuk disampaikan secara agak detail ya. Iya. Oke. Ya. Ya, pertanyaan ketiga ini dari Mas Faisal Ikhwan. Nah, ini Mas sudah dijawab. Kemarin tuh protes dia, pertanyaanku nggak dijawab gitu. Gimana? Ini mau tanya, menurut Pak Alek nih, seumpama waktu itu Pak Alek yang turun, bukan Mas Gagah. Menurut Pak Alek, mungkinkah Pak Alek bisa membawa tim SAR untuk menjemput Mas Gagah dan Mas Iqbal dengan tepat waktu?
bukan bermaksud apa-apa, cuma untuk pembelajaran kami ke depannya Pak Alex. Oh ya Pak Alex, sebenarnya saya ingin sekali inbox Pak Alex lewat FB untuk tanya suatu hal privasi tentang saya. Walaupun nggak masalah gunung sih, tapi masih nggak berani inbox gitu. Saya jawab yang terakhir dulu ya inbox aja, nggak masalah. Toh kita sudah berteman. Selama saya bisa jawab, akan saya jawab, itu aja. Dan kalau sudah berteman itu kan apa ya, antara privasi dan tidak privasi itu kan sudah luntur toh. Jadi kita menjadi berteman ketika kita saling percaya kan itu. Nah kalau panjenengan percaya untuk chattingan sama saya, monggo lakukan aja, no problem gitu. Kemudian apa tadi? Menurut Pak Alex nih, seumpama itu. Kalau saya yang turun, mari kita hitung. Dari sini kita akan tahu bahwa itu takdir. Iqbal jatuh. Kemudian pada hari keempat pagi hari, saya temukan dia meninggal. Hari ke-9 berarti. Ya berarti pada hari ke-9 pendakian ya. Nah ketika Iqbal jatuh, Gagah turun ya, Gagah turun, kemudian saya berjalan menyusul. Nah sekarang ganti hitung ya, jadi pada hari keempat Iqbal meninggal. Nah sekarang saya turun butuh berapa lama untuk sampai desa dengan kondisi yang kalau panjenengan lihat di konten Napak Tilas di Limpak Tepus itu kan warga menguraikan bahwa kondisi saya itu sudah gak karu-karuan, sudah gak kayak manusia, jadi sudah penuh luka dan sebagainya itu ya. Itu saya berjalan 2 hari baru ketemu Gagah, kemudian masih harus berjalan beberapa hari lagi untuk sampai ke desa Limpak Tepus. Jadi saya sampai di desa itu hari ke-14 sore. Hari ke-14 sore. Berarti kan meninggal hari ke-9. 5 hari jalan. Saya masih harus 5 hari jalan. Berarti sebelum saya sampai desa Limpak Tepus pun Iqbal sudah meninggal. Karena itu sebuah kepastian. Cedera, terus dia mengalami hipotermia dan tidak mendapatkan pertolongan medis sebagaimana mestinya, maka ini kepastian kan, artinya secara ilmiah itu kalau memang mati pada hari keempat ya pasti meninggal hari keempat. Nah belum lagi kalau saya sudah mencapai desa, ini berarti tim SAR harus naik dan itu tidak bisa dengan saya karena kondisi saya sudah begitu lemah. Nah ketika mereka mencari ini kira-kira akan butuh berapa hari, itu tidak bisa dalam waktu 1 atau 2 hari. Kenapa? Karena sejak saya di rumah sakit saya sudah menyampaikan bahwa saya turun itu lewat sungai dan sebagainya sampai desa Limpak Tepus, tapi tim SAR tidak bisa mendekati kawasan yang namanya Curug Minger gitu. Untuk bisa masuk ke kawasan Curug Minger, ini jujur loh ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Jadi sampai tim SAR itu harus mencari paranormal. Karena apa? Karena mereka seperti dibelokin, nggak bisa masuk ke situ. Nah, salah satu prosedurnya yang saya ingat karena orangnya cerita yang berhasil masuk itu kan dipertemukan sama saya. Dia cerita sendiri bahwa sampai di kawasan tertentu sebelum Curug Minger karena pesan paranormal, maka dia baca doa sambil makan tanah. Jadi sejumput tanah di situ itu dia ambil untuk dimakan, baru bisa masuk. Nah itu sudah berhari-hari sejak saya menjelaskan. Nah, waktu di rumah sakit saya juga ya gimana ya, jengkel, campur marah, campur penasaran. Karena apa? Pemikiran saya segeralah ketemu jenazah teman saya gitu loh. Nah ternyata itu yang terjadi. Jadi saya pikir kalau yang turun saya pun itu tidak bisa
mengejar keselamatan Iqbal. Nah, kemudian tentang Gagah, kalau Gagah tetap di situ, kemungkinan dia masih bisa bertahan kalau dia mau makan, karena cuacanya yang dingin dan sebagainya. Ini dengan mengabaikan faktor binatang ya. Jadi kami ketemu, meskipun sampai saat ini saya juga sanksi itu harimau beneran atau bukan, tetapi anjing yang mengikuti kami itu beneran gitu. Itu beneran, karena karakternya anjing memang kalau sendirian dia tidak menyerang, tapi kalau sudah melihat ada orang yang meninggal dan yang satu sudah begitu lemah, apa ia tidak diserang. Nah gitu. Jadi kalau soal Iqbal saya kira memang tidak bisa. Jadi soal Iqbal ini memang sudah takdir kayaknya ya. Nah soal Gagah itu 50-50, tergantung Gagahnya itu dia bisa bertahan di situ sampai bantuan datang atau tidak, kalau saya yang turun gitu ya. Semoga bisa menjawab ya Mas Faisal. Oke, pertanyaan keempat dari Gimyong. Nih setia juga ini. Halo Mbak, mau ikut Q&A dong Bu Diah. Mau tanya, sudah berapa kali Pak Alek masuk ke desa gaib dan di mana saja itu? Makasih sebelumnya, sama saran sesekali bikin live streaming YouTube biar seru gitu. Iya, masuk ke desa gaib saya 2 kali dan semuanya udah dibuat konten. Yang pertama di Ungaran, di Gunung Ungaran, dan itu terjadi sebelum peristiwa Gunung Slamet, sehingga ada kemungkinan bahwa pengalaman saya masuk ke desa gaib sebelumnya itu punya andil juga pada nasib saya, setidaknya pada sikap saya ketika masuk ke desa gaib di Gunung Slamet. Dan yang harus saya tekankan di sini, masuk desa gaib itu pada diri saya itu bisa diperdebatkan antara ini semacam mimpi, halusinasi atau memang nyata ya. Jadi saya sendiri tidak bilang bahwa saya dengan tubuh saya masuk ke sebuah desa, tidak. Jadi saya sendiri ragu itu fata morgana apa beneran. Tapi kondisi saya memang saat itu memungkinkan sekali untuk terjadi halusinasi. Pada kedua kasus di mana saya masuk desa gaib itu, saya sudah berada di hampir di batas antara hidup dan mati gitu. Kemudian kalau soal live, nah ini yang punya channel ini bukan saya cuma narasumber. Nantilah Mbak, kapan-kapan ya kita bikin live streaming YouTube, ditunggu aja. Oke, pertanyaan kelima dari Chandra Gaming. Wah, dijawab pertanyaanku. Matur nuwun Pak De Alek dan Bu Diah. Iya Mas Chandra, sama-sama. Bu Diah umur berapa ya? Kok masih cantik kayak umur 20-an? Beruntungnya Pak De Alek. Umur berapa Mas? Kamu kayaknya 17 tahun apa 19 tahun. Jadi saya lahir 3 Juli 1983. Berarti tahun ini nanti tanggal 3 Juli itu umur saya sudah 38 gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-6 dari Titin Cantik. Pak D, aku tanya ya, berapa selisih usia Pak D sama Mbak Diah? Kok Mbak Diah masih cuantik ya? Cantiknya pakai U cuantik. Coba aku lihat dulu. Oh iya. Selisihnya 19 tahun. Ini loh katanya tuh aku tuh baik dan juga nangisan. Menangisi Pak De Alek tentunya. Aku jadi ikut Brebes Mili. Semoga Pak De Alek dan Mbak Diah diberi seger waras selalu. Amin. Semoga Mbak Titin Cantik juga selalu diberikan kesehatan gitu. Ya, kalau komentar saya beginilah.
sekarang ini seluruh dunia kan sedang kena pandemi. Pandemi ini dampaknya luar biasa sampai semua orang kena juga secara ekonomi. Nah, sehingga kalau kita menangis itu tidak mengherankan, atau gimana? Semua orang juga kena. Kalau kita menangis ya seharusnya seluruh dunia menangis, kan begitu. Jadi menangis yang paling berharga adalah menangisi orang yang kita cintai, gitu saja. Hemat air matanya. Kalau kita harus menangis berapa bulan lagi harus menangis kan kita nggak tahu. Tapi emang aku nangis Mbak gitu, hatinya itu terlalu Hello Kitty banget. Ya semoga pandemi ini segera berakhir, Amin, sehingga air matanya ini juga berkurang. Sudah dijawab nggih. Jadi selisihnya itu 19 tahun. Mas Alek itu lahir tanggal 25 Juni 1964 gitu. Saya 3 Juli 1983. Jadi selisih usianya 19 tahun. Oke, lanjut pertanyaan ke-7 dari pebasket putri Natasha Hill. Nih, setia juga ini. Mbak ingin tanya, Pak Alek kan 7 kali mencari sahabatnya di Gunung Slamet. Adakah informasi yang mendekati dengan misteri hilangnya Gagah dan Iqbal? Kemarin ada pertanyaan semacam ini ya. Intinya kalau secara meditatif, karena pencarian saya 7 kali itu kan saya tidak bisa sampai ke lokasi, itu nggak bisa. Kemudian saya hanya sambil jalan, itu kan sambil mencari-cari kan begitu. Nah itu dibandingkan luas hutan yang mungkin dilalui oleh Gagah, itu kan tidak sebanding. Nah sehingga akhirnya saya harus berhenti di satu tempat yang memungkinkan saya untuk melakukan meditasi, dan saya melakukan meditasi. Nah hasil meditasi ini sampai sekarang belum bisa saya publish. Kenapa? Meskipun hasilnya sama, 7 kali itu hasilnya sama. Kalau ini saya sampaikan, kan ini tidak bisa menjadi satu fakta gitu loh, karena kita melihatnya dengan meditasi, tidak ada bukti fisiknya. Kemudian saya sampaikan kan itu kurang lebih menjadi kayak feeling saya. Kalau saya beli nomor togel ya misalnya, yang keluar adalah angka 7. Nah kemudian yang keluar angka 4. Saya bilang waduh itu kurang ini sedikit lah, kurang di mistik atau di apa gitu loh. Jadi nggak bisa kalau hanya hasil meditasi saya publish, karena ini akan diikuti atau didengarkan oleh mereka yang bersangkutan dengan peristiwa ini. Misalnya keluarga korban, kan nggak bisa saya jualan cerita bohong, asumsi itu kan nggak bisa gitu. Kecuali memang sudah mentok segala daya upaya saya, kemudian saya sampaikan. Itu pun saya harus melihat pada siapa dan apakah saya ditanya. Kalau saya tidak ditanya, saya memilih diam. Tapi kalau misalnya ada keluarga yang bertanya, saya akan jawab. Dari sekian pencarian dengan cara meditatif, sepertinya ini yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya ada petunjuk ke arah itu ada, tetapi saya tidak bisa sampaikan karena ini bukan fakta gitu ya. Udah? Ya. Oke, dilanjut lagi pertanyaannya. Ini pertanyaan ke-8 dari Tony Rianto. Pak Alek, seandainya bisa mengulang peristiwa Slamet 85, apakah tindakan yang Pak Alek lakukan? Apakah dari awal stop ke puncak
mungkin maksudnya stop di puncak atau pas di puncak baru ambil jalan lain gitu. Dengan kondisi yang persis sama seperti saat itu, kalau saya diberi mesin waktu untuk mengulangi itu ya, saya akan berhenti di batas vegetasi, jelas itu. Sampai di situ, kemudian saya akan bersama teman-teman mencari batang dan ranting kayu. Kalau sampai di situ kan katakanlah pohon santigi itu dahannya masih bisa dipatah-patahin ya. Kita membuat bivak karena kita bawa jas hujan, itu bisa untuk bikin bivak. Menunggu sampai kabutnya hilang. Kabut tidak mungkin tidak hilang. Nah, sambil menunggu kabut hilang itu, kami bisa saling menghangatkan badan. Meskipun kelaparan, ya terutama si Gagah, karena Gagah ini tidak bisa makan kecuali bekal. Tetapi masih bisa diharapkan bahwa andai kata menunggunya ini lama dan bekal sampai habis ya, misalnya sampai beberapa hari, asal kami masih bisa saling menghangatkan, dan pada waktu itu kan masih ada beberapa pakaian kering itu bisa diharapkan kalau bekalnya habis, dia mau makan buah santigi, karena buah santigi ini meski pahit masih ada manis-manisnya kalau yang matang. Nah, pada saat itu ada, jadi buah santigi yang matang itu ada. Saya kira dengan cara itu, nah kemudian kalau sudah reda, kita naik lagi sampai di atas kan otomatis bisa melihat pelawangan, nah baru kita turun. Kalau itu yang saya lakukan, saya kira kalaupun ada korban itu tidak sampai meninggal. Jadi mungkin sangat kepayahan salah satu, kalau salah satu harus sakit, saya kira itu Gagah ya, karena waktu itu mata Iqbal masih sehat, jadi belum luka oleh kaca itu. Jadi saya dan Iqbal sudah pasti bisa membawa Gagah turun. Andai kata karena logistik yang kurang, kemudian kondisi, memang pada waktu berangkat itu kondisi yang paling buruk itu kondisinya si Gagah, itu paling dia mengalami sakit lah. Sayangnya tidak bisa diulang gitu. Lanjut nggih. Ya. Ini lanjut ke pertanyaan ke-9 dari Kleser 01. Mohon maaf Bang Alek, mau tanya, apakah kondisi Iqbal tambah drop setelah tertimpa Gagah? Kalau itu saya tidak tahu, dan saya tidak bisa menyatakan sesuatu atau menyimpulkan sesuatu yang saya tidak tahu. Kenapa saya tidak tahu? Karena pada waktu Iqbal jatuh itu kondisinya pingsan. Jadi ketika dijatuhi pun, kejatuhan tubuhnya si Gagah, dia juga masih pingsan. Nah ketika bangun kan saya tidak tahu, kan tidak bisa tanya setelah dijatuhi tambah sakit apa enggak, dia dijatuhi juga nggak tahu gitu. Ya, jadi kondisinya ketika kejatuhan itu dia pingsan, tapi ya kemungkinan itu ada, kemungkinannya ada, karena cukup tinggi juga sih jatuhnya, menjatuhinya cukup tinggi juga. Tapi tidak menjadikan Iqbal jadi berteriak karena dia pingsan, tidak kerasa dia. Gitu. Oke, dilanjut. Ini sekarang pertanyaan ke-10 dari Yuralu Official. Pertanyaannya begini, apakah beasiswa dari gereja diberhentikan setelah Pak Alek masuk Islam dulu saat kuliah? Ya, jadi begini. Ketika kita menerima beasiswa itu kan harus ada MOU ya, yang harus saya tanda tangani ya. Di situ jelas ada pasal yang menyebutkan apabila saya melakukan pelanggaran, misalnya pindah kepercayaan,
maka saya harus mengembalikan beasiswa itu ya, mengembalikan yang sudah saya terima, dan beasiswa itu dihentikan gitu. Nah, karena itu saya melaporkan. Jadi setelah saya pindah kepercayaan itu saya lapor bahwa saya pindah agama. Tapi ya karena memang mereka tidak tidak punya maksud apapun, juga tidak ingin merugikan mahasiswa. Mereka tahu kondisi mahasiswa itu seperti apa. Mereka hanya menghentikan beasiswa itu, dan itu sudah pada tempatnya, dan tidak minta ganti gitu, tidak minta ganti terhadap apa yang sudah saya terima.